Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dalam story kisah seputar anggota APARI. Sahabat, terima kasih banyak saya ucapkan atas dukungannya pada episode-episode sebelumnya tentang sahabat-sahabat kita nih, anggota APARI yang punya hobi beragam. Nah, pada hari ini kita sudah berada di rumah salah satu narasumber kita, anggota APARI yang sangat aktif sekali. Dan beliau bukan hanya anggota APARI, tapi dia juga Dewan Penasehat APARI, Dewan Kehormatan APARindo. Dia juga pernah menjadi mantan Ketua Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia, pernah jadi Ketua Umum APARindo, Sekjennya APARindo, saat ini sedang menjadi Ketua Jakarta Elderly Club of Angklung, dan juga yang paling hebat lagi sebagai Dewan Pengawas Yayasan Anak Kanker Indonesia. Pasti udah tahu kan? Kita langsung aja yuk temuin. Check it out. Oke, sahabat, inilah narasumber kita minggu ini, Ibu Mira Sehati. Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Salam sehat, Bu. Salam sehat buat semuanya. Bu, makasih loh Bu, kita sudah diterima di rumah sini. Iya. Ya, para sobat, ini Bu Mira Sehati. Semua orang sudah tahu ya kalau yang memperhatikan atau berpraktek di Indonesia Perasuransian ya. Jadi Bu Mira ini ada di mana-mana, Bu ya. Enggak juga. Aktif ya Bu ya. Karena keaktifan beliau. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Rania bahwa memang Bu Mira ini adalah salah satu penggiat aktivitas angklung ya. Kita akan nanti banyak bertanya mengenai Bu Mira terhadap kegiatan angklungnya dan juga hobi lainnya atau kegiatan lainnya. Namun sebelumnya kita minta Bu Mira untuk menceritakan ke kita secara singkat mengenai karir di asuransi, Bu. Jadi mungkin bisa share ke teman-teman sudah berapa lama Ibu di perasuransian dan bagaimana ceritanya awal masuk kemudian menjadi seperti sekarang, Bu. Silakan, Bu. Saya tuh masuk di asuransi tahun 1977. Mungkin pada belum lahir kali ya. Saya sudah balita saya, Bu. 77 pada saat itu bekerja di PT Iriawan Tanjung Sudiro. Oke. Yang masih aktif sekarang bos saya tuh Pak Tanto Sudiro. Oh, Pak Tanto. Halo, Pak Tanto. Kemudian dari Iriawan Tanjung Sudiro ITS menjadi karena dibeli sahamnya oleh Tugu Pratama menjadi Tugu Insurance Broker. Oke. Kemudian tahun 95 saya pindah ke Sedgwick Darmala. Ya. Dan tahun 2000 Sedgwick Darmala di take over oleh Mars. Ya. McLennan sampai sekarang di Mars Indonesia. Ya. Wah, ini betah Bu ya di Mas, Bu ya. Ya, dari awal bekerja tahun 77 sampai sekarang saya hanya di perusahaan broker aja. Oh, iya. Iya. Karena enak sih di broker, ketemu klien, ketemu asuransi. Iya. Banyak gitu ya Bu ya. Ini. Iya. Dan kita harus tahu semua jenis asuransi, Iya. nggak bosen gitu Iya. jadinya. Ya, jadi kurang lebih apa yang disampaikan Bu Mira sama dengan saya, Bu. Hanya baru di broker, Bu. Baru di broker ya. Iya, Sangat konsisten loh, semuanya nggak pernah asuransi. udah nyaman. Ya, para sobat story, jadi saya pernah menjadi bawahan dari Bu Mira lah dulu di satu tim di Mars. Dan saya mengikuti sekali bahwa beliau ini sangat concern dengan perihal aksi sosial, Bu ya, kepekaan sosial, charity. Nah, saya mungkin ingin menanyakan itu dulu, Bu, sebelum kita bertanya mengenai angklungnya. Bu Mira sangat aktif di charity, di aksi sosial. Ibu bisa ceritakan, Bu, kira-kira seperti apa kegiatan Ibu selama ini terkait dengan kesosialan, Bu? Ya. Ya, kebetulan juga ditunjang oleh pekerjaan atau tanggung jawab saya di perusahaan, di mana saya juga memegang CSR yang sekarang namanya Social Impact gitu ya. Di situ saya ingin bahwa teman-teman di kantor itu
tidak hanya memberikan sumbangan, tapi juga berinteraksi dengan dengan kegiatan sosial yang ada. Jadi saya mengajak teman-teman di kantor untuk menyenangkan hati anak-anak penderita kanker. Kita pergi jalan-jalan bersama mereka, mengunjungi tempat-tempat hiburan, karena anak-anak kanker itu kalau mereka bahagia, orang tuanya bahagia, obat yang mereka minum juga bekerja lebih efektif gitu. Kemudian juga kita untuk anak-anak, lebih banyak untuk anak-anak ya, dengan Junior Achievement kita membantu anak-anak dari sekolah-sekolah SMA yang mau lulus, bagaimana caranya kalau mencari kerja, bagaimana kalau nanti di interview, itu teman-teman juga aktif membantu mereka-mereka untuk mengajari bagaimana caranya untuk terjun ke lapangan pada saat mereka pertama kali bekerja. Juga dengan anak-anak sekolah cendekia di Parung, Ciseeng, Bogor itu, mereka sekolah anak-anak yang di rural area. Kita juga membantu memberikan saran kepada guru-gurunya, juga langsung kepada murid-muridnya, gitu, mengajak mereka juga ke planetarium untuk belajar, untuk melihat kota lah, karena mereka ternyata belum pernah, kadang ada yang belum pernah sampai naik bus, belum pernah lihat eskalator, belum pernah gitu ya. Antara lain itu. Itu yang di kantor, Bu, yang memang sama kantor, apa yang di luar dari kantor juga, misalnya mungkin kegiatan sama teman atau biasanya kalau sudah dengan kantor akhirnya melebar. Jadi seperti Sabtu Minggu kalau libur tuh saya tetap juga ke Cendekia, ke Ciseeng, Bogor, ngobrol dengan anak-anak di sana gitu kan. Atau juga dengan Yayasan Kanker kita memikirkan apa sih kegiatan yang kita bisa lakukan untuk membantu pengobatan anak-anak dengan kanker gitu. Akhirnya melebar kemana-mana sih. Ya kalau saya lihat kan memang ini sudah di luar masalah penugasan kantor ya. Artinya kan karena memang Bu Mira juga punya rasa sosial dari sananya, gitu, jiwa sosial dari sananya. Mungkin bisa di-share Bu, kira-kira apa yang membuat Ibu mempunyai hati yang tergerak untuk bergiat di bidang sosial gitu? Ya saya melihat bahwa di Indonesia ini masih banyak yang memerlukan bantuan gitu ya, tapi kita memberikan bantuan dengan cara yang berbeda, di mana mungkin kalau secara material kurang bisa gitu ya, karena jumlah yang harus dibantu yayasan yang ada di Indonesia ini kan sangat banyak, memerlukan jumlah yang sangat besar. Jadi apa yang kita bisa bantu ya membuat mereka happy. Caranya mengajarkan nari, mengajarkan nyanyi, atau mengajar bahasa Inggris, atau mencari kegiatan-kegiatan yang membuat mereka bahagia gitu. Di kantor sendiri banyak lah ya Bu yang tertarik? Iya, banyak di kantor juga begitu. Ada, tidak semua, tapi sudah banyak beberapa staf kami di kantor juga yang tertarik. Begitu ada kegiatan CSR mereka langsung daftar ya. Kendalanya kalau sedang ada meeting, sedang ada pekerjaan gitu ya, tanggung jawab ke klien itu kan lebih besar, harus diutamakan. Ya, jadi kan memang kalau membandingkan perusahaan kita bekerja di kantor ya dengan perusahaan-perusahaan mungkin industri itu memang agak beda sense mengenai CSR-nya Bu ya. Kalau di perusahaan asuransi kan mungkin tidak semuanya mempunyai kesadaran yang sama lah gitu ya. Nah, apa harapan Ibu ke industri asuransi supaya mereka juga punya apa ya, semacam awareness atau mungkin ya jiwa sosial yang lebih tinggi gitu, untuk membantu sesama ya. Mungkin begini, asuransi kan kita bisa kenalkan lebih dini ya. Jadi kita mulailah ke anak-anak SMP, anak-anak SMA dengan financial literacy. Itu di situ kan antara lain juga ada pengenalan mengenai asuransi supaya mereka mengenal asuransi itu apa. Di situ dengan cara game atau permainan yang menarik sehingga lebih mudah mereka terima gitu kan, dan mereka mengenal asuransi dari awal, manfaatnya apa. Jadi Bu Mira menginginkan juga ya bahwa perusahaan berasuransi kan juga sebaiknya juga mempunyai rencana
bukan hanya rencana bisnis, Bu, tapi juga rencana sosial juga. Sosial, iya betul. Kalau semakin banyak kan semakin banyak juga yang terbantu ya, Bu. Betul. Kita juga pernah bekerja sama dengan beberapa asuransi yang ikut juga membantu. Mungkin teman-teman dari asuransi kalau ada yang kadang-kadang mereka gini loh, punya dana untuk CSR, tapi mereka nggak tahu apa sih yang harus dilakukan, kegiatan betul. apa sih gitu. Dengan senang hati saya akan bantu gitu kalau ada yang mempunyai masalah itu gitu. Karena banyak sekali kegiatan yang kita bisa lakukan. Seperti yang sekarang ini sedang dilakukan adalah membuat, kan mau Natal tahun baru ya, pasti banyak yang ngirim-ngirim ucapan gitu. Kita buat kartu dari bekas kertas contoh wallpaper. Kan kalau kita pergi ke mau beli bikin wallpaper, bikin horden, itu kan ada buku-buku yang kalau kita mau lihat contohnya, kalau sudah nggak ada barangnya kan itu nggak terpakai. Itu kita ambil, kita buat untuk kartu-kartu ucapan, kita berikan ke bukan butik seperti antique shop atau toko-toko yang menjual kerajinan-kerajinan itu. Nah, nanti mereka beli, uangnya kita sumbangkan untuk yayasan kanker. Gitu. Kembali lagi sosial. Iya. Senang ya, Bu, kalau bisa membantu. Iya, kebahagiaannya berbeda, itu ya rasanya. Itu yang aku mau tanya, Bu. Apa sih maksudnya? Kira-kira apa sih hal yang paling mungkin berkesan ya, Bu ya? Selama ini kan kegiatan sosial pasti udah banyak. Betul. Apalagi di Yayasan Kanker. Aku dengar ceritanya aja, aduh gimana ya. Nah, hal yang paling berkesan sendiri untuk Ibu nih apa? Kalau kita melihat anak-anak itu ketawa ya, bahagia, itu kita juga bahagia. Padahal kita kan tahu penderitaannya mereka. Orang tuanya yang paling jelas itu anak-anak penderita kanker. Mereka tuh nggak tahu kanker itu penyakit apa sih gitu. Kalau kita tanya sakit apa gitu kan, ada yang tanya ibu. Mereka dengan ketawa sakit kanker gitu sambil ketawa. Coba kalau orang tua begitu divonis dokter sakit kanker langsung drop, ya kan? Karena dia tahu apa sih kanker itu. Anak-anak kan nggak tahu. Taunya sakit kanker tapi nggak tahu seberapa bahayanya, ancamannya gitu ya, ke jiwanya mereka juga kalau pengobatannya tidak dilakukan dengan serius gitu. Nah, melihat ketawanya mereka itu kalau kita habis ajak jalan-jalan, kita ajak itu seneng sekali gitu. Juga melihat anak-anak dari SMP, SMA yang di daerah terpencil yang di Parung tadi, mereka naik bus baru pertama kali naik bus besar gitu ya, mereka bahagia sekali. Masuk ke planetarium itu begitu masuk tepuk tangannya seperti bahagia, itu kita ikut bahagia gitu ya rasanya. Nggak jarang juga sih nangis seperti tadi Rania. Tadi sahabat aku baru dengar ceritanya dari Ibu, kan ada dia jalan-jalan ya, Bu ya. Terus janji mau ada jalan-jalan berikutnya, ternyata pas kesana lagi yang minta malah udah nggak ada. Iya, sudah meninggal. Jadi buat mereka memang perjuangan hidup ya, karena sakit yang disandangi cuma tidak dirasakan karena ketidaktahuan atau mungkin juga karena anak-anak. Iya. Oke. Aku lihat kan foto-fotonya ya, Bu ya, waktu itu foto-fotonya, tapi ya itu dia Pak Bambang, anak-anaknya sih happy aja ya. Ada yang lagi yang nyanyi joget-joget dengan timnya Ibu pada saat itu. Iya. Jadi kita juga membuat parenting support untuk orang tuanya. Karena sebetulnya ibu-ibunya juga orang tuanya tuh ibu-ibu yang hebat. Karena dia bisa, ada seorang ibu yang malah berdoa, ya Allah, lebih baik saya yang sakit, jangan anak saya gitu ya. Tidak lama dia sakit kanker payudara, ibunya. Anaknya masih sakit. Sekarang anaknya sudah survivor ya, sudah sembuh tapi masih berobat. Ibunya kena kanker payudara gitu ya. Jadi ibu-ibunya juga harus dikuatkan gitu. Jadi kita juga membuat program-program untuk mereka, menguatkan mereka gitu. Iya, sahabat, itu tadi sharing Bu Mira mengenai pekerjaan sosial begitu pentingnya. Harapannya kita semua juga mempunyai atensi yang sama, perhatian yang sama, dan juga
mengalokasikan waktu, biaya, atensi untuk membantu sesama juga, Bu ya. Betul. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang tidak ready dengan dana CSR, tapi ada juga loh perusahaan yang berlimpah dana CSR-nya malah tidak tersalurkan gitu, sayang sekali, Bu. Iya, bingung mau diapain gitu ya. Mau diapain lagi gitu. Jadi salah satunya tadi mungkin bisa terinspirasi oleh apa yang disampaikan Bu Mira, bagaimana CSR itu bisa dimanfaatkan, gitu Bu ya kira-kira. Ya. Nah, kalau COVID begini nih Bu, kegiatan apa nih Bu yang sekarang sedang di Iya, selama COVID ini dari bulan Maret saya nggak ke kantor. Iya. Jadi bekerja dari rumah terus. Lama-lama dari Maret sampai Juni mungkin betul-betul di rumah, masih takut mau keluar. Tapi setelah Juli, Agustus gitu kok bosen juga ya di rumah. Kita harus dengan virus itu kita harus berteman walaupun tetap waspada gitu. Jadi kita saya coba melakukan kegiatan yang positif yang bisa menghilangkan stres tapi tetap dengan protokol kesehatan yang kita ikuti. Kebetulan depan rumah saya ada taman yang besar gitu ya. Jadi saya ajaklah ibu-ibu tetangga gini, ayo main angklung mau apa enggak gitu. Jadi kita bisa main angklung di lapangan, menjaga jarak, pakai masker gitu ya. Tapi tersalurkan gitu ya. Kegiatan positif karena angklung itu kan untuk orang tua juga bagus, bisa menghindari Alzheimer atau demensia gitu. Iya. Jadi sekarang sedang giat-giatnya bermain angklung bersama ibu-ibu. Iya. Tadi kan Rania sampaikan ya bahwa Bu Mira ini kan sebagai ketua dari Jakarta Elderly Club of Angklung. Wah, ini menarik ya, Bu. Cerita Ya. Bu mengenai apa nih Bu? Jadi Jakarta itu akan menjadi salah satu kota yang disebut AIDS Friendly Jakarta. AIDS Friendly Jakarta itu adalah salah satu kota yang didaftarkan di bawah WHO. Dari semua kota-kota di seluruh dunia. Kalau tidak salah, Jakarta sudah didaftarkan di tahun 2018. Sebagai anggota nomor 2018 gitu ya. Mudah-mudahan tidak salah. Dan target kita tahun 2025 itu kita sudah menjadi kota yang friendly untuk semua penduduknya gitu. Di mana di situ kita seperti contohnya antara lain kita bisa bercocok tanam walaupun di kota besar. Cocok tanam yang apakah bunga-bunga yang cantik, apakah yang bisa bermanfaat untuk kita makan, atau juga beternak lebah yang tidak berbahaya tentunya, madunya bisa untuk obat. Kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan seperti senam otak gitu ya, IMAX namanya. Kemudian bermain angklung gitu. Kebetulan saya disuruh memegang jabatan sebagai ketua dari Jakarta Elderly Club of Angklung. Itu men-encourage ibu-ibu yang sudah senior untuk bermain angklung, untuk melatih supaya tidak cepat demensia atau Alzheimer. Karena angklung itu kan kita mengingat note ya, notasi, nada, tapi kita happy karena kita bernyanyi, bermain musik gitu ya, dengan khususnya musik tradisional yang kita banggakan juga gitu. Itu bisa baik sekali untuk kesehatan para lansia. Ini sahabat juga pasti baru tahu, aku juga baru tahu ternyata angklung itu bisa itu ya Bu ya, membantu mengurangi resiko demensia tadi. Betul, karena kita harus hafal nadanya apa. Kalau dengan hand sign itu kalau pernah lihat ke Mang Ujo di Bandung itu kan dia dengan cara hand sign gitu ya. Oh, iya. Nah itu kita harus hafal, jadi harus konsentrasi gitu. Nanti bisa lihat deh kalau mau. Kebetulan hari ini hari latihan, hari Rabu adalah hari latihan dan selalu ibu-ibu tuh supaya semangat setiap latihan ada dress code-nya gitu. Nah, hari ini dress code-nya ya Bu ya, juga. Habis kan bajunya nggak pernah dipakai selama pandemi, nggak pernah kemana-mana. Jadi kalau angklung kita pakai dress code yang menarik. Nanti kita lihat deh latihannya bagaimana. Bu, dengan angklung ini apa saja kegiatan yang sudah dilakukan, terus sampai mana aja Bu sudah pernah perform gitu?
Ya kita beberapa kali diundang ke Darwin, ke Australia. ke KL gitu ya, Malaysia. Waktu itu Washington juga mengundang, cuman karena jauh dan juga biayanya lumayan besar, perjalanannya cukup lama untuk ibu-ibu, terlalu capek mungkin ya. Jadi kita bilang nanti deh next time gitu. Seru juga Ibu ya, bisa jadi maksudnya selain memperkenalkan luar sambil Betul. jalan-jalan. Betul. Ini benar-benar kegiatan yang positif sih ya. Iya. Tapi kalau disampaikan sudah pernah di beberapa tempat di luar negeri, apalagi di dalam negeri Bu ya, Oh iya, sudah sering sekali. Ya. sering diundang kalau ada kegiatan-kegiatan dengan angkatan laut misalnya, atau mall-mall atau hotel-hotel gitu dalam rangka Natal, Tahun Baru, atau Idul Fitri atau Imlek. Ada aja lah ininya Hari Kartini gitu. Ini kita sedang latihan untuk peringatan Hari Ibu. Hari ini. Seru nih kasih. Hari ini. Apa saja Bu ini kira-kira manfaat dengan mengikuti angklung? Dari selain ini, selain daya ingat, tapi dari sisi networking, apakah juga bisa dihasilkan dari situ Bu? Yang penting bahagia. Bahagia. Jangan lupa bahagia sobat. Kalau bahagia, insya Allah Bahagia. jauh dari penyakit ya Bu. Betul. Kalau bahagia semuanya alhamdulillah menjadi baik. Iya. Kalau yang paling seru nih Bu, yang paling mengesankan tadi mungkin Tania sampaikan, kalau dengan angklung ini apa kira-kira Bu? Apa ya serunya tuh? Kalau penontonnya itu biasanya pada saat kita main itu kita ajak penonton juga untuk ikut bermain gitu. Nah mereka tuh sangat antusias dari anak-anak kecil sampai kalau kita main di hotel, apalagi banyak juga orang-orang asingnya gitu ya. Mereka ikut main, mereka tertarik gitu. Kemudian mereka bisa bermain satu lagu itu rasanya seneng gitu. Bahkan waktu di Ladogi itu pejabat-pejabat atau apa ya marsekal apa tuh angkatan laut yang jenderal-jenderal angkatan laut itu pada saat merayakan Natal kita main lagu Natal, mereka sangat surprise kok bisa ya angklung untuk main lagu Natal. Oh angklung tuh bisa apa aja, lagu apa aja kita salah, kasih angklung, mereka seneng banget bisa Makanya aku penasaran main. nih, kan lagi latihan untuk Hari Ibu. Iya, Lagunya kira-kira apa nih kalau Hari Ibu? rahasia nanti kita lihat. Nanti kita lihat di sana. Oke, kalau gitu mungkin nanti kita lagi ke sana ya, Bu Mira ya. Iya, silakan. Tapi sebelum itu, apa nih Bu, kira-kira harapan Ibu ingin sampaikan ke teman-teman? Tadi ada masalah Sosial. media sosial mengenai angklung. Apa yang Ibu ingin sampaikan ke teman-teman? Dari Apari sendiri juga pengen sih Bu bisa bisa kerjasama, kolaborasi. Kita juga ingin memasarkan angklung juga lah di teman-teman di perasuransian gitu Bu. Iya. Ya memang kita kan harus seimbang ya. Iya. Jangan kerja aja terus. Kita juga perlu seimbang dalam hidup ini. Ada fun, ada jadi seperti untuk It's Friendly Jakarta, slogannya itu adalah be happy, be healthy, be active. Go, go, go. Jadi kita harus sehat, aktif, dan bahagia. Bahagia. Iya. Oke. Ya sobat, kita banyak mendengar insight dari Bu Mira pada hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita udah gak sabar nih pengen lihat latihannya. Jadi be happy, be healthy, be active gitu Bu ya. Go, go. Oke. Nah, latihan itu biasanya kita lakukan di taman di depan rumah, di kompleks. Tapi karena cuaca kan tidak mendukung ya, tiba-tiba hujan, sementara kalau di taman itu terbuka gitu. Jadi sudah 2 kali ini kita lakukan di tempat yang tidak begitu jauh sih dari kompleks kita, yang kebetulan ada joglonya. Jadi kita nanti ke sana. Udah tutup? Kalau gitu kita, karena kita mau latihan Ibu ke sana, kita tutup dulu obrolan kita hari ini. Kita terima kasih sekali Bu hari ini untuk obrolannya, terutama mengenai masalah charity ini. Sangat berkesan sekali, terutama buat saya Bu. Jadi kita ketemu ya sahabat di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah berada di tempat latihan klub angklungnya Ibu dan teman-teman. Sebelum mereka, semuanya, sebelum mereka mau bawain lagu nih buat kita tanya dulu ya Bu. Atau Ibu perkenalkan dulu Bu, nama grupnya ini apa? Nama grup angklung ini sesuai dengan di mana kami tinggal, grup angklung Lebak Lestari Indah. Lebak Lestari Indah ya. Anggotanya ada berapa nih Bu? Sekarang ini yang terdaftar ada 47, tapi yang aktif 45. Ini berarti yang rajin-rajin ya berarti? Karena udah pada penasaran nih, angklung ini mau bawain apa, lagu apa hari ini, dan seperti apa, kita langsung aja ya Bu ya. Kali ini dalam rangka Hari Ibu, tadi Mugi Pangestu pelatih kita sudah mengajarkan 2 lagu, Sio Mama dan Mother How Are You Today. Mother How Are You Today. Oke. Kalau gitu, boleh dimulai. Oke, nggak sabar nih. Mari Bu, silakan.